Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya Imelda Octavia Effendi dari kelas MJ507 akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya. Opsi yang saya pilih yaitu ada opsi kedua, analisis bisnis digital. Yang pertama, pengertian bisnis digital. Apa itu bisnis digital? Yaitu jenis usaha yang menjadikan teknologi digital sebagai roda utama dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Hampir seluruh proses bisnis, mulai dari promosi, penjualan, pembayaran, pengiriman, sampai pelayanan pelanggan dilakukan lewat fasilitas digital, sehingga tidak bergantung pada lokasi fisik ataupun pertemuan langsung antar penjual dan pembeli. Berikut adalah contoh bisnis digital, diantaranya ada toko online di Shopee atau Tokopedia, ada layanan pesan antar makanan via aplikasi seperti Gojek, Grab, atau Shopee Food, ada hiburan streaming lagu dan film di Netflix atau Spotify, ada platform jual kursus online seperti Ruang Guru, dan ada bisnis konten kreator seperti YouTuber atau TikToker. Nah, sebelum adanya bisnis digital, dahulu orang-orang melakukan bisnis secara konvensional. Apa itu bisnis konvensional? Yaitu bentuk usaha yang sebagian besar masih berjalan dengan cara tradisional, yaitu melalui kontak fisik dan tatap muka. Namun hingga saat ini masih banyak bisnis yang berjalan secara konvensional. Teknologi hanya digunakan sebagai alat bantu kecil, misalnya WhatsApp untuk chat pelanggan atau komputer untuk mesin kasir, tetapi inti operasinya tetap offline. Nah, seperti di gambar sebelah kanan, berikut ada beberapa contoh bisnis konvensional, yaitu ada warung makan, ada toko kelontong, pasar tradisional, bengkel motor, dan jasa laundry pakaian. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara bisnis digital dan konvensional. Ada beberapa hal yang dibandingkan. Yang pertama, dari segi tempat usaha, jika bisnis digital, ya tidak perlu toko fisik, cukup melalui website atau aplikasi saja. Sedangkan bisnis konvensional harus memiliki toko, kios, atau kantor fisik, karena bisnis konvensional membutuhkan interaksi secara langsung antara pembeli dan penjual. Yang kedua, dari segi jangkauan pelanggan. Bisnis digital bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Sedangkan bisnis konvensional biasanya hanya daerah sekitar bisnis tersebut saja. Yang ketiga, modal awal. Bisnis digital umumnya lebih kecil karena bisnisnya bisa dimulai dari rumah saja. Sedangkan bisnis konvensional biasanya butuh modal lebih besar karena ada sewa tempat, stok barang, bahkan untuk membayar gaji karyawan. Yang keempat, cara promosi. Bisnis digital promosinya dilakukan full online melalui Instagram, TikTok, Google, atau iklan online di sosmed lainnya. Sedangkan bisnis konvensional biasanya promosinya secara langsung melalui media cetak seperti spanduk, brosur, iklan koran, bahkan dari mulut ke mulut. Sedangkan interaksi dengan pelanggan, bisnis digital melalui chat, komentar, atau live di sosmed. Sedangkan bisnis konvensional, interaksinya secara langsung melalui tatap muka dengan pelanggan. Yang keenam, ada kecepatan transaksi. Bisnis digital, transaksinya sangat cepat karena bisa membayar langsung via aplikasi melalui transfer atau kris. Sedangkan bisnis konvensional, biasanya transaksinya berjalan lebih lambat karena kebanyakan orang membayar secara tunai, sehingga perlu melakukan hitung uang maupun memberikan kembalian. Sekaligus, pembeli harus antre terlebih dahulu. Selanjutnya, yang nomor 7 ada ketergantungan pada internet. Bisnis digital ketergantungannya sangat tinggi karena ia akan kesulitan apabila ada internet mati maupun listrik mati. Sedangkan bisnis konvensional tingkat ketergantungannya rendah karena ia bisa tetap jalan tanpa internet. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, ada versi digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang mengubah produk atau jasa yang awalnya berbentuk fisik menjadi bentuk digital tanpa mengubah model bisnis utama. Produknya tidak lagi berwujud barang fisik, melainkan file atau konten digital. Contohnya, ada layanan perbankan BCA yang dapat diakses melalui mobile banking.
ataupun e-book yang dijual oleh Gramedia. Yang kedua, ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk membantu atau mempermudah penjualan barang atau jasa yang tetap bersifat fisik atau non-digital. Bisnis ini menyediakan platform agar transaksi lebih mudah dilakukan secara online. Contohnya yaitu aplikasi Traveloka yang membantu memesan tiket pesawat atau hotel secara online, tetapi layanan yang diberikan hotel tetap secara non-digital. Yang ketiga, ada bisnis digital hybrid, yaitu kombinasi atau gabungan dari beberapa jenis bisnis digital seperti pada poin 1 dan 2, atau bahkan dengan elemen offline untuk memaksimalkan pendapatan dan jangkauan. Bisnis ini memanfaatkan lebih dari satu pendekatan digital sekaligus. Contohnya yaitu McD yang memiliki website dan aplikasi sendiri, sekaligus berjualan juga secara online melalui Grab, Gojek, atau Shopee Food, dan iklan online di medsos. Nah, di sini studi kasus bisnis digital yang saya ambil yaitu Shopee Indonesia atau perusahaan PT Shopee International Indonesia. Berikut profil singkatnya. Shopee merupakan platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2015. Perusahaan ini menerapkan bisnis digital hybrid. Shopee sebagai fasilitator digital mempertemukan penjual dan pembeli secara online, menyediakan versi digital dari layanan non-digital seperti Shopee Pay, Shopee Pay Later, dan live streaming, serta mengintegrasikan layanan pengirimannya dengan perusahaan ekspedisi atau kurir. Shopee menawarkan beragam produk mulai dari kebutuhan sehari-hari, fashion, elektronik, hingga produk digital. Shopee juga membuat penjual dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah, bahkan lintas negara tanpa harus memiliki toko fisik. Fitur ini membuat Shopee jadi super app e-commerce yang lengkap, bukan hanya toko online biasa. Nah, di sini ada beberapa keunggulan Shopee. Yang pertama, Shopee dapat menjangkau seluruh penjual dan pembeli antar kota maupun antar negara tanpa perlu kontak fisik. Hal ini menciptakan pengalaman belanja tanpa batas dengan segala fitur yang tersedia secara online, termasuk pembayaran online. Yang kedua, pendapatan Shopee sangat beragam, mulai dari komisi transaksi dari penjual, biaya layanan transaksi yang dibebankan kepada pembeli, pendapatan dari iklan digital atau Shopee Ads, kerjasama logistik, serta merchant dan driver Shopee Food. Yang ketiga, Shopee memanfaatkan AI untuk merekomendasikan produk secara personal, ringkasan review otomatis, prediksi waktu pengiriman, dan fitur try-on virtual, misalnya untuk produk kosmetik. Ada juga live streaming dan customer service yang beroperasi 24 jam. Nah, di sini ada transformasi digital yang dilakukan oleh Shopee, di antaranya merancang aplikasi yang dioptimalkan untuk ponsel agar proses belanja jadi lebih cepat, mudah, dan nyaman dalam satu genggaman. Kemudian menggunakan AI untuk menganalisis riwayat pencarian, klik, dan pembelian pengguna yang membuat rekomendasi produk sesuai riwayat pencarian. Yang ketiga, mendorong penjual melakukan siaran langsung atau Shopee Live untuk menampilkan produk secara real time, menjawab pertanyaan langsung, dan membangun kepercayaan pembeli. Kemudian, memanfaatkan machine learning untuk memprediksi waktu pengiriman barang lebih akurat, mengurangi keterlambatan, serta meningkatkan efisiensi pengiriman. Yang terakhir, menggabungkan iklan di media sosial, influencer marketing, gamifikasi seperti permainan dan voucher, serta kampanye besar misalnya pada tanggal kembar yaitu 99 atau 11.11 yang memanfaatkan data untuk menyesuaikan pesan dan target audience. Nah, selanjutnya usulan strategi pengembangan Shopee. Beberapa di antaranya yaitu memperluas jangkauan penjualan agar UMKM lokal bisa menjual produknya ke pasar Asia Tenggara lainnya dan negara barat. Membangun program edukasi bagi influencer lokal untuk meningkatkan kualitas live streaming dengan konten edukasi produk yang bernilai. Memberikan berbagai promo dan reward agar dapat lebih menarik minat konsumen. Menghubungi game seperti Shopee Tanam dengan loyalitas merek tertentu, bukan hanya koin Shopee umum. Mengembangkan fitur virtual try-on yang lebih canggih untuk kategori kecantikan dan fashion agar mengurangi tingkat retur barang. Chatbot yang tidak hanya menjawab komplain, tapi bisa memberikan rekomendasi kado atau padu padan busana berdasarkan selera pengguna. Selanjutnya, memperbanyak titik distribusi di kota-kota untuk memangkas waktu pengiriman atau last mile.
Memaksimalkan penjualan produk lokal dengan memberikan bed khusus produk lokal terpilih yang sudah melalui proses kurasi kualitas untuk bersaing dengan barang impor murah. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan pengguna dalam melakukan transaksi dengan memperketat verifikasi identitas dan privasi data menggunakan biometri. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa strategi pengembangan Shopee yang diusulkan bertujuan untuk memperkuat posisi Shopee sebagai platform e-commerce yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan melalui perluasan pasar, peningkatan kualitas konten, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan sistem logistik dan keamanan. Shopee dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi UMKM lokal, konsumen, dan mitra bisnis. Penerapan strategi tersebut tidak hanya mendorong peningkatan penjualan dan loyalitas pengguna, tetapi juga menciptakan pengalaman belanja yang lebih aman, nyaman, dan personal. Selain itu, dukungan terhadap produk lokal dan efisiensi pengiriman menjadi nilai tambah yang memperkuat kepercayaan konsumen. Dengan demikian, pengembangan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga daya saing Shopee di tengah persaingan e-commerce yang semakin ketat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.